Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Ghazali dari kelas B angkatan 23 NIM 2305106080. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembelajaran TIK, matkul TIK, yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pendidikan Jasmani. Jadi di sini saya akan menjelaskan dengan secara teori. Baik, kita mulai. Jadi TIK itu dari kepanjangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan jasmani merupakan salah satu inovasi penting yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran di era digital saat ini. Berbagai penelitian nasional dan internasional selama dekade terakhir menunjukkan bahwa integrasi TIK dalam pendidikan jasmani tidak hanya meningkatkan efektivitas pembelajaran, tetapi juga membantu mengatasi berbagai kendala tradisional dalam proses belajar mengajar. Terus yang kedua, ada peran dan manfaat TIK di dalam pendidikan jasmani. Yang pertama yaitu meningkatkan akses dan variasi materi pembelajaran. Yaitu dengan TIK, materi pembelajaran pendidikan jasmani dapat diakses secara lebih luas dan fleksibel. Siswa atau mahasiswa dapat belajar melalui video tutorial, aplikasi mobile learning, dan multimedia interaktif yang menyediakan berbagai bentuk latihan fisik dan teori olahraga. Hal ini memungkinkan pembelajaran berlangsung kapan saja dan di mana saja, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Terus yang kedua, ada pengembangan keterampilan guru dan siswa. Penerapan TIK menuntut guru pendidikan jasmani untuk meningkatkan keterampilan digital mereka, termasuk dalam mengembangkan materi ajar berbasis teknologi dan sistem penilaian yang lebih modern. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga fasilitator dan motivator yang mampu memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan interaktif. Terus yang ketiga, meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Penggunaan media digital seperti video, aplikasi pembelajaran, dan platform daring dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Mobile learning misalnya memberikan variasi latihan yang menarik dan mempercepat peningkatan keterampilan peserta didik, sekaligus membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan dan menantang. Terus yang terakhir, yang keempat, mengatasi hambatan tradisional dalam pembelajaran. Teknologi multimedia membantu mengatasi kendala ruang, waktu, dan tenaga dalam pendidikan jasmani. Siswa dapat melihat peragaan aktivitas fisik secara visual, mendapatkan umpan balik secara langsung, dan belajar mandiri sesuai dengan gaya belajar mereka, baik auditori, visual, maupun kinestetik. Terus selanjutnya ada contoh implementasi TIK dalam pendidikan jasmani. Yang pertama, multimedia interaktif, yaitu penggunaan video instruksional, animasi gerakan olahraga, dan simulasi teknik olahraga yang membantu siswa memahami materi secara lebih konkret. Terus yang kedua, ada mobile learning, yaitu aplikasi di smartphone yang menyediakan latihan fisik, kuis, dan monitoring perkembangan kebugaran secara real time. Terus yang ketiga, ada platform pembelajaran daring, yaitu Learning Management System atau disingkat LMS, yang memfasilitasi distribusi materi, penugasan, dan penilaian secara digital. Terus yang terakhir, ada virtual coaching dan feedback, yaitu penggunaan video conference dan rekaman video untuk memberikan arahan dan evaluasi gerakan siswa secara langsung meskipun tidak bertatap muka. Terus selanjutnya ada tantangan dan hambatan
dalam penerapan TIK. Meskipun banyak manfaatnya, penerapan TIK dalam pendidikan jasmani masih menghadapi sejumlah kendala. Antara lain, yang pertama ada keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi, yaitu tidak semua sekolah memiliki fasilitas teknologi yang memadai seperti jaringan yang stabil, terus perangkat komputer, atau HP atau gadgets yang diperlukan untuk pembelajaran berbasis TIK. Terus yang kedua ada keterbatasan kompetensi guru. Jadi banyak guru pendidikan jasmani yang belum sepenuhnya menguasai teknologi multimedia dan aplikasi pembelajaran digital seperti zaman sekarang ini, sehingga perlu pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Terus yang terakhir atau yang ketiga, dampak negatif penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi yang berlebihan tanpa pengawasan dapat menimbulkan efek negatif seperti berkurangnya aktivitas fisik mahasiswa yang berpotensi menyebabkan masalah kesehatan seperti obesitas. Oleh karena itu, pengguna TIK harus diimbangi dengan pengawasan dan bimbingan yang tepat agar teknologi tidak menggantikan aktivitas yang esensial. Terus selanjutnya ada strategi pengembangan dan rekomendasi. Untuk mengoptimalkan pembelajaran pendidikan jasmani berbasis TIK ini, ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan. Yang pertama, peningkatan keterampilan guru bisa melalui pelatihan dan workshop yang fokus pada penguasaan teknologi pendidikan dan multimedia interaktif. Terus yang kedua ada pengembangan materi ajar berbasis teknologi. Terus yang ketiga ada peningkatan infrastruktur teknologi. Terus yang terakhir ada kolaborasi dan partisipasi masyarakat. Jadi yang terakhir yaitu kesimpulannya, integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan jasmani merupakan langkah krusial untuk menghadapi tantangan pendidikan di era digital ini. TIK memberikan peluang besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas akses materi, dan memotivasi siswa dalam mengembangkan keterampilan jasmani secara mandiri dan kreatif. Namun, keberhasilan implementasi TIK sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kompetensi guru, dan pengelolaan penggunaan teknologi yang seimbang agar dampak negatif dapat diminimalisir. Oleh karena itu, upaya pengembangan berkelanjutan dan sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam memajukan pendidikan jasmani yang modern dan efektif. Ya, sekian dari saya itu yang bisa saya dapatkan tentang pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan jasmani. Jika ada kesalahan kata, dimohon maafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.